Dongeng pengantar tidur tentang kesetiaan dan kerinduan yang tak pernah hilang. Malam telah datang perlahan. Langit berubah menjadi gelap kebiruan. Bintang-bintang mulai bermunculan satu demi satu. Sementara cahaya bulan menggantung tenang di antara awan tipis. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan halaman yang dipenuhi bunga. Di rumah itu tinggal seorang perempuan tua bernama Nenek Ratri. Usianya lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih, langkahnya pelan, tangannya tidak lagi sekuat dahulu. Namun setiap pagi, ada satu kegiatan yang tidak pernah ia lupakan. Ia membuka jendela kamarnya, kemudian menaruh beberapa butir beras di atas sebuah piring kecil. Setelah itu ia menunggu. Tidak lama kemudian terdengar suara kepakan sayap. Kepak, kepak, kepak. Seekor merpati putih dengan sedikit warna abu-abu di sayapnya terbang turun ke halaman. Namanya Putih. Begitulah Nenek Ratri memanggilnya. Putih akan berjalan perlahan mendekati piring, mematuk beberapa butir beras. Kemudian ia akan berhenti dan memandang Nenek Ratri. "Selamat pagi, Putih." Nenek Ratri tersenyum. "Kamu datang lagi." Merpati itu menganggukkan kepalanya kecil, atau setidaknya begitulah yang dirasakan Nenek Ratri. Setiap kali melihatnya, wajah tua itu selalu menjadi lebih cerah. Sebab bagi Nenek Ratri, Putih bukan sekedar seekor burung. Putih adalah kenangan. Kenangan tentang seseorang yang telah lama pergi. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika Nenek Ratri masih muda, ia tinggal bersama suaminya, Pak Hasan. Mereka hidup sederhana, tidak kaya. Tidak mula memiliki harta, namun rumah kecil mereka selalu dipenuhi tawa. Pak Hasan adalah seorang petani. Setiap pergi, ia pergi ke sawah. Sementara Ratri mengurus rumah. Mereka menjalani hari-hari yang sederhana. Bangun sebelum matahari terbit, minum teh bersama, bekerja, makan malam bersama. Kemudian duduk di teras sambil melihat langit berubah warna. Pak Hasan memiliki satu kebiasaan. Ia memelihara beberapa ekor merpati. Setiap sore, ia memberi makan mereka. Kadang ia duduk berjam-jam hanya untuk melihat burung-burung itu terbang mengelilingi rumah. Suatu hari, Ratri bertanya, "Kenapa kamu suka sekali dengan merpati?" Pak Hasan tersenyum, "Karena merpati tahu jalan pulang." Ratri tertawa. "Burung saja tahu jalan pulang." Pak Hasan mengangguk. "Tentu. Lalu bagaimana kalau terbang terlalu jauh?" Pak Hasan memandang langit. Kalau ia benar-benar menyayangi tempatnya, sejauh apapun terbangnya, ia akan mencari jalan untuk kembali. Ratri terdiam. Entah mengapa, kata-kata itu melekat di dalam hatinya. Tahun-tahun berlalu. Rambut Pak Hasan mulai memutih. Begitu juga rambut Ratri. Anak-anak mereka telah tumbuh dewasa dan pergi mencari kehidupan masing-masing. Rumah yang dahulu ramai perlahan menjadi sepi. Namun Pak Hasan dan Ratri tetap saling menemani. Setiap sore mereka duduk di teras dan merpati-merpati mereka terbang di atas rumah. Sampai suatu hari, Pak Hasan jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi mampu pergi ke sawah. Ratri merawatnya setiap hari, membuatkan makanan, memberikan obat, menemaninya tidur. Dan setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur suaminya. Suatu malam, Pak Hasan membuka mata. "Ratri, ya, besok bukakan jendela." Ratri bingung, "Untuk apa?" Pak Hasan tersenyum kecil. "Biarkan merpati-merpati itu keluar. Mereka harus tetap terbang." Ratri menggenggam tangannya. "Kenapa harus bicara seperti itu?"
Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Kalau suatu hari aku tidak ada, Ratri segera menggeleng. Jangan bicara begitu. Pak Hasan menghela napas. Lalu kalau aku pergi, ia berhenti sebentar. Jangan terlalu lama bersedih. Ratri menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Pak Hasan mengusap tangannya. Kalau kau merindukanku, lihatlah langit. Barangkali ada merpati yang sedang pulang. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan meninggal dengan tenang. Rumah itu mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada lagi suara batuknya. Tidak ada lagi suara tawanya yang diteras. Hanya suara angin dan suara sayap merpati. Hari-hari pertama terasa sangat berat bagi Ratri. Ia sering duduk sendirian di teras, memandang kursi kosong di sebelahnya. Kadang ia masih membuat 2 cangkir teh. Kemudian baru menyadari bahwa hanya dirinya yang akan meminumnya. Pada suatu sore, seekor merpati putih turun ke pagar. Ratri memandangnya. Merpati itu mendekat. Ratri mengambil beberapa butir beras. Ia menaruhnya di lantai. Ini untukmu. Merpati itu mematuknya. Kemudian terbang. Keesokan harinya, ia kembali. Dan hari berikutnya, ia kembali lagi. Ratri mulai mengenalinya. Putih. Merpati itu menoleh. Apakah kamu merpati milik Hasan? Putih diam. Ratri tersenyum. Mungkin iya. Sejak saat itu, Putih selalu datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Putih tidak pernah benar-benar tinggal di rumah itu. Ia bebas terbang kemana saja, tetapi hampir setiap pagi ia selalu kembali. Kadang-kadang saat matahari terbit, kadang-kadang menjelang siang, kadang baru muncul sore hari. Namun ia selalu pulang. Nenek Ratri pun mulai memiliki kebiasaan baru. Setiap pagi, ia menyiapkan beras. Setiap sore, ia duduk di teras. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menutup jendela sambil berkata, "Sampai besok Putih," seolah-olah burung itu memahami. Suatu musim hujan, Putih tidak datang. Nenek Ratri menunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada kepakan sayap, tidak ada burung putih di pagar. Nenek Ratri mulai gelisah. Ia berjalan ke halaman, memandangi pohon, memandang atap, memandang langit. Putih, tidak ada jawaban. Hari keempat, tetap tidak datang. Hari kelima, juga tidak. Nenek Ratri akhirnya duduk di teras. Ia memegang sebuah foto lama, foto dirinya dan Pak Hasan. "Hasan," bisiknya, "apakah semua yang kita cintai memang harus pergi?" Angin malam menjawab dengan suara lembut. Ratri mengusap foto itu. "Aku tahu, semua yang hidup akan kembali kepada Tuhan. Tapi terkadang, rasa rindu itu begitu panjang." Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap langit. Kalau Putih tidak kembali, mungkin aku harus belajar melepaskan. Malam itu hujan turun deras. Nenek Ratri tidur lebih awal. Ia tidak lagi menunggu. Namun menjelang pagi, ketika hujan mulai berhenti, terdengar suara kecil di luar jendela. Tok, tok, tok. Ratri membuka mata. Ia mendengarkan. Tok, tok, tok. Ia bangun perlahan, berjalan menuju jendela. Dan ketika jendela dibuka, seekor merpati putih berdiri di sana. Bulunya basah, sayapnya sedikit kotor. Ia terlihat sangat lelah. Nenek Ratri terdiam. "Putih," merpati itu menatapnya, kemudian mengepakkan sayapnya sekali. Air mata Nenek Ratri langsung jatuh. "Kamu pulang?" Ia membuka jendela lebih lebar.
Putih masuk ke dalam. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Tidak ada kata-kata, namun Nenek Ratri merasa ia tidak sedang berbicara dengan seekor burung. Ia sedang berbicara dengan sebuah kenangan. Kenangan tentang seseorang yang pernah berkata kepadanya, sejauh apapun terbangnya, kalau menyayangi tempatnya, ia akan mencari jalan untuk kembali. Sejak hari itu, Nenek Ratri tidak lagi takut ketika Putih pergi. Ia tahu Putih adalah makhluk bebas. Ia tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Ia hanya bisa menyediakan tempat untuk pulang. Dan mungkin itulah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Tidak memiliki, tidak mengikat, tidak memaksa, hanya berkata, pergilah jika ingin terbang. Tetapi jika lelah, pulanglah. Waktu terus berjalan. Nenek Ratri semakin tua. Suatu sore, ia duduk di kursi teras. Putih berada di sampingnya. Langit berwarna jingga. Sawah di kejauhan terlihat seperti lautan emas. Nenek Ratri memandang burung itu. Putih. Merpati itu menoleh. Kamu tahu, aku sudah tidak takut lagi kalau kamu pergi. Putih diam. Karena sekarang aku mengerti, kesetiaan bukan berarti selalu berada di tempat yang sama. Kesetiaan adalah selalu mengingat jalan pulang. Nenek Ratri tersenyum, kemudian memandangi langit. Hasan dulu mengatakan hal yang sama. Ia terdiam lama. Aku kira waktu akan membuatmu melupakan. Ternyata tidak. Rasa rindu tidak selalu hilang. Kadang, rindu hanya belajar menjadi lebih tenang. Putih mengembangkan sayap, lalu terbang ke atas, berputar sekali di atas rumah, kemudian menghilang di balik cahaya senja. Nenek Ratri memandangnya sampai tidak terlihat lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa kesedihan, karena ia tahu Putih akan kembali. Malam pun tiba, bulan muncul di atas desa. Rumah-rumah mulai mematikan lampunya. Suara jangkrik terdengar semakin jelas. Nenek Ratri menatap jendela. Ia meletakkan foto Pak Hasan di atas meja. Kemudian berbisik, "Selamat malam, Hasan." Ia tersenyum. Besok mungkin Putih akan pulang lagi. Lalu ia berbaring, menutup mata, dan membiarkan malam membawa dirinya menuju tidur yang tenang. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan kisah ini, mungkin ada seseorang yang sangat Anda rindukan, seseorang yang dahulu selalu ada di samping Anda, seseorang yang sekarang hanya bisa Anda temui melalui kenangan. Mungkin seorang ayah, seorang ibu, atau pasangan hidup, sahabat, atau seseorang yang pernah membuat hidup Anda terasa lebih lengkap. Kerinduan memang tidak selalu mudah. Tetapi jangan menganggap rindu sebagai sesuatu yang harus dilawan. Kadang, rindu adalah bukti bahwa kita pernah mencintai dengan tulus. Dan seperti merpati yang selalu tahu jalan pulang, kenangan pun memiliki jalannya sendiri. Ia datang ketika kita melihat langit, ketika mendengar lagu lama, ketika mencium aroma rumah masa kecil, atau ketika malam menjadi begitu sunyi, dan tiba-tiba kita teringat seseorang. Tidak apa-apa, biarkan kenangan itu datang, biarkan hati mengingat, kemudian lepaskan perlahan. Tidak semua yang kita cintai harus tetap berada di sisi kita selamanya. Ada yang datang untuk menamai perjalanan. Ada yang datang untuk mengajarkan kita arti kasih sayang. Dan ada yang pergi, tetapi meninggalkan cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Selamat tidur, selamat beristirahat. Semoga malam Anda tenang, hati Anda damai, dan mimpi Anda dipenuhi kenangan indah. Selamat malam.